Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok mini project terdiri dari Muhammad Alvin Kafabihi, NIM 2221400017 dan Firman Robani 2221400084 dari matkul mata kuliah pengantar sistem digital kelas A. Pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan materi pengantar sistem digital tentang gerbang logika 1. Sebelum itu, seperti apa gerbang logika 1 itu? Sebelum jauh ke situ, kami akan menjelaskan tentang apa itu gerbang logika 1. Lanjut, slide. Apa itu gerbang logika 1? Gerbang logika adalah komponen elektronik yang digunakan untuk mengontrol arus listrik dalam rangkaian elektronik. Gerbang logika menerima sinyal input dan sinyal output sesuai dengan aturan logika tertentu. Dalam konteks digital, masukan dan keluaran gerbang logika hanya memiliki dua kemungkinan nilai, yaitu 0 atau 1, yang biasa memiliki keadaan off dan on secara listrik. Nah, jadi gerbang logika ini adalah komponen terkecil dalam sistem digital yang sering kita pakai seperti handphone, laptop, terus komputer. Jadi gerbang logika ini adalah komponen terkecil gitu. Dan di gerbang logika tersendiri itu hanya memiliki dua masukan, yaitu bilangan biner adalah 0 dan 1. Lanjut, Vin. Nah, jenis gerbang logika ini terdiri dari 7 jenis, yaitu yang pertama ada gerbang AND, kedua gerbang OR, ketiga gerbang NOT, keempat gerbang NAND, yang kelima gerbang NOR, yang keenam gerbang CORE, yang ketujuh gerbang XNOR. Di sini kami akan menjelaskan satu persatu apa itu gerbang AND dan seterusnya. Lanjut, Pin. Yang pertama gerbang N. Gerbang N ini cara kerjanya, yaitu keluaran bernilai 1 jika salah satu atau kedua masukan bernilai 1. Jadi di sini ada dua inputan di gerbang N, yaitu masukan A dan masukan B. Nah, dari masukan tersebut diproses di gerbang N dan menghasilkan output. Nah, prinsip kerja dari gerbang N ini, jika salah satu atau kedua masukan bernilai 1, jika kedua masukan ini sama-sama bernilai 1, maka outputnya 1. Jika salah satu hanya yang bernilai 1, maka outputnya 0. Seperti masukan A bernilai 0, masukan B bernilai 1, jadi outputnya itu tetap angka 0. Sama saja seperti masukan A bernilai 1, masukan B bernilai 0, keluarannya bernilai 0. Berbeda jika masukan A bernilai 1, masukan B bernilai 1, outputnya bernilai 1. Jadi harus sama-sama 1 semua antara dua masukan ini. Dan di sini adalah contoh simbol dari gerbang N. Ada simbol, itu seperti setengah lingkaran. Itu adalah simbol. Di sini ketika inputan yang A bernama A dan inputan B, ketika diproses di N, itu akan menjadi A titik B. Yuk lanjut. Nah, yang kedua gerbang OR. Di gerbang OR ini, yaitu jika keluaran bernilai 1, di sini jika masukan salah satu masukan bernilai 1, maka keluarannya akan bernilai 1. Di sini misalnya ada masukan A bernilai 0, masukan B bernilai 0, maka outputnya 0. Nah, jika sama-sama 0 semua, outputnya tetap 0. Dan jika salah satu dari masukan bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Nah, di sini ada simbol dari gerbang OR, yaitu seperti apa ini. Mohon maaf ini kurang valid, kurang pas
sebenarnya gambarnya, tapi ini kami yang kami bisa lakukan. Di sini ada dua inputan. Ini ada inputan A dan inputan B. Ketika diproses di gerbang OR itu hasilnya akan menjadi A plus B. Jadi kalau di gerbang N itu inputan A dan B itu menjadi A titik B, kalau di OR itu menjadi tambah A tambah B. Inilah simbol gerbang OR dan ini tabel kebenaran gerbang OR. Oke, lanjut Vin. Yang ketiga, gerbang NOT, yaitu prinsip kerja dari gerbang NOT ini adalah jika masukan bernilai 1, maka output kebalikan dari masukan tersebut. Misalnya di sini masukannya bernilai 1, maka outputnya bernilai 0. Dan jika masukannya bernilai 0, maka outputannya bernilai 1. Di sini bisa kita lihat sendiri di gerbang tabel kebenaran gerbang NOT, dan juga di simbol gerbang NOT ini terdapat segitiga, setelah itu ada lingkaran kecil. Jika memakai persamaan A setelah melalui gerbang NOT itu akan menjadi A strip atas. Oke, lanjut. Nah, di sini terdapat deskripsi yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Alvin Kafabihi. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada staf saya Firman Rabbani yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan beberapa contoh mengenai logika yang sudah dipaparkan oleh teman saya. Di sini setiap simbol dan juga setiap alur daripada logika tersebut insya Allah cukup lengkap mengenai contohnya, yaitu mendeskripsikan rangkaian logika. Rangkaian dapat dilihat dalam bentuk yakni dengan menggunakan simbol elemen logika dan menggunakan persamaan logika atau ekspresi boolean. Jadi sudah dijelaskan oleh teman saya tadi mengenai kalau simbol N ini seperti apa, kalau simbol OR seperti apa, kalau simbol NOT seperti apa. Untuk contoh yang pertama, yaitu rangkaian logika yang akan dideskripsikan dengan persamaan. Contoh, masukan pertama A, masukan kedua B dan C, dan keluarannya Y. Di sana sebenarnya cuma menggambarkan proses logika berjalan. Kalau mengenai nilai deskripsinya itu masih belum diterapkan. Kameranya di on kan, Win? Non? Kamera. Saya. Untuk contoh kedua, yaitu mencoba mendeskripsikan sebuah logika yang mana inputan A itu berada di simbol N sama B dan juga C berada di simbol NOT. Ketika A dan B ini memasuki simbol N, maka secara otomatis dia A di titik B. Baru dia menunggu pemrosesan di bawahnya, yaitu C. Ketika C ini melewati simbol NOT, maka otomatis C-nya itu di atasnya ada script. Baru ketika kedua inputan tadi yang sudah diproses sebelumnya memasuki proses berikutnya yaitu simbol OR, maka akan mendapatkan hasil Y sama dengan A tambah B, AB tambah C NOT-nya. Yang contoh berikutnya mengenai mengevaluasi output persamaan logika. Ini adalah contoh untuk logika persamaan yang menggunakan nilai. Dan nilainya ini biasanya menggunakan 1 dan 0. Contoh di contoh yang ini nilai A itu 1, nilai B 0, nilai C 1 dan nilai D 0. A dan B ini merupakan inputan ketika melewati simbol OR. Mengenai simbol OR kan sudah dijelaskan tadi oleh teman saya, yang mana OR itu akan bernilai 1
jika salah satu dari inputan ini bernilai 1, kecuali dua inputan bernilai 0, maka OR akan bernilai salah. Seperti itu. Nah, karena ini ada satunya ya kan, maka ketika melewati simbol OR maka akan bernilai 1. Kalau yang C kan nilainya 1. Ketika melewati simbol not, yaitu yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu kebalikan dari suatu nilai awal, yang mana nilainya adalah 1 ketika masuk ke simbol not, maka akan berubah menjadi 0. Lanjut. Nah, di sini sudah ketemu nilai AB-nya berapa, nilainya berapa, yaitu 1 dan 0. Nah, 1 dan 0 ini dia masuk ke simbol N. N mengenai N dalam logika itu sendiri kan sudah dijelaskan, yaitu ketika salah satu nilai itu bernilai 1 atau ketika salah satu nilai dalam dua inputan itu bernilai 0, maka tetap hasilnya akan 0. Ini kebalikan dari OR. Otomatis karena ini ada nolnya, maka hasil dari pengoperasian dua nilai ini melewati simbol N akan bernilai 0. Karena prinsip dari N itu sendiri, ketika dua nilai ini masih ada nolnya maka tetap 0, kecuali dua inputan ini harus 1, maka akan bernilai 1. Barulah ketemu di sini yang awalnya nilainya 0 masuk ke not menjadi 1. Maka 1 dan 0 ini kan punya D. 1 dan 0 ini dioperasikan lagi ke simbol OR. Di mana kita tahu bersama ketika OR salah satunya ada nilai 1, maka hasilnya 1. Maka disimpulkan hasil dari logika dari contoh ini Y sama dengan 1. Nah, untuk berikutnya ini adalah salah satu contoh untuk mendeskripsikan sebuah logika di dalam sebuah alur rangkaian logika ini. Kalau contoh berikutnya kan itu nilai, untuk mencari sebuah nilai. Kalau yang contoh kedua ini mencoba mendeskripsikan inputan yang ada. Contoh, ini kan ada inputan, ada 4 inputan, A, B, C, dan D. Di inputan pertama, sebelum saya menjelaskan itu, kalau OR itu ketika ingin mendeskripsikan sebuah inputan, maka itu ditandai dengan plus atau ditambah. Kalau N itu ditandai dengan titik, kalau not ditandai dengan tambah juga. A dan B ini memasuki simbol OR, maka di sini ketemu deskripsinya itu A tambah B. Kalau C maka masuk ke not, dia ada dari strip yang di atas hurufnya. Sebelum saya ke D, kita harus selesaikan ini, pemrosesan ini, karena nilai dari pemrosesan pertama sudah ketemu. A tambah B dan C not masuk ke pemrosesan N, maka A tambah B ini merupakan satu kesatuan, makanya dibuat dalam kurung seperti itu. Sedangkan C kita masukkan C, baru ketika pemrosesan sudah selesai, masuk dia ke simbol not tadi, maka di atasnya yang awalnya ini tidak ada garisnya, kita pun masuk not, dia ada garisnya. Karena ini merupakan tanda bahwasanya inputan itu sudah diproses oleh sebuah simbol not. Langsung masuk ke pemrosesan berikutnya, yaitu hasil ini dioperasikan lagi dengan inputan B. Maka akan ketemu hasilnya Y sama dengan A not tambah B not dalam huruf C tambah E. Seperti itu cara mendeskripsikan sebuah rangkaian logika. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai beberapa contoh mengenai rangkaian logika. Terima kasih atas waktunya, Gus. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami.
Terima kasih telah menyimak presentasi kami sampai akhir. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.